mencegah radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Bojonegoro. Mengapa? Apa di Bojonegoro ada terorisme? Nah, faktanya ada. Kalau Kak Niko mengikuti yang terbaru itu di dekat sini. Iya, betul. Baru ingat saya, baru ingat, betul. Itu kan juga ditemukan. Nah, ini fakta di lapangan. Anak-anak sekolah nek dijak gerudukan, itu kan pasti ikut-ikutan. 76% kaum muda mendukung aktivitas kekerasan keagamaan atas nama jihad. Ternyata permasalahannya tuh bukan gesekan antar perguruan, tapi gesekan antar personil, cinta tanah air, ketahanan nasional yang akan meminimalisir potensi perpecahan di antara bangsa. Ada satu hal yang istimewa yang didapatkan di Pramuka, yaitu Halo kakak Pramuka Bojonegoro, kembali lagi kita di Candu, dan kali ini kita akan bersama dengan Kak Aning. Gimana kabarnya Kak Aning? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Kak Niko gimana? Alhamdulillah sehat bugar. Luar biasa sekali Kak Aning ini. Jadi kita di episode kali ini kita akan mewawancarai sosok perempuan hebat di Bojonegoro ini, Pramuka Bojonegoro ini ya. Jadi nanti kita akan membahas banyak sekali pelajaran-pelajaran, terutama bagaimana kita nanti pendidikan kepramukaan di Bojonegoro ini bisa mengantisipasi atau menangani kaitannya dengan isu-isu radikalisme, intoleransi dan terorisme. Nah, jadi kali ini makanya kita datangkan Kak Aning ini. Beliau ini luar biasa sibuknya. Sekarang concern di sana Kak Aning ya? Selain menjadi pengurus Kuarcap, saya kebetulan juga ketua FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Iya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu salah satu organisasi masyarakat yang concern di dalam melakukan deteksi dini, ATHG, diantaranya radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa sekali. Jadi memang ini sangat relevan sekali dengan apalagi kalau kita melihat Indonesia atau mungkin ya Bojonegoro, konteks Bojonegoro aja lah Kak Aning ya. Itu banyak sekali kemajemukan di sekeliling kita, sehingga mungkin perbedaan gesekan itu potensinya ada besar sekali. Betul gitu ya. Sekali kan, betul. Jadi nanti kiranya nanti Kak Aning ini infonya juga sudah gencar sekali melakukan aktivitas itu, kiranya itu seperti apa sih Kak Aning? Jadi begini Kak Niko, di FKDM itu selain kami melakukan deteksi dini terhadap ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat di Bojonegoro, kami juga concern memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun pelajar, tentang bagaimana sih peran kita di dalam mencegah radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Bojonegoro. Mengapa? Apa di Bojonegoro ada terorisme? Nah, faktanya ada. Di Bojonegoro itu Kak Niko ada yang namanya jadi di Bojonegoro itu ada di mana ini ketika mau kembali ke masyarakat tentu tidak mudah ya, tentu ada kendala. Nah, sehingga akhirnya ini membuat suatu komunitas, kebetulan lokasinya ada di salah satu kecamatan di wilayah Barat Bojonegoro, membuat komunitas bagaimana agar mereka bisa diterima kembali ke masyarakat. Mereka membuat UMKM, membuat produk makanan dan seterusnya, tapi posisi mereka masih dalam binaan dari Polres, kemudian Kodim, dari Batas Bangpol dan seterusnya. Artinya potensi ke sana itu ada, sehingga kami harus melakukan sosialisasi pencegahan agar tidak sampai terjadi terorisme seperti yang terjadi di kota-kota yang. Berarti di Bojonegoro ini ada ya Kak ya? Bahkan kalau Kak Niko mengikuti yang terbaru itu di dekat sini. Iya, betul.
Baru ingat saya, baru Iya, ingat, betul. itu kan juga ditemukan. Nah, itu ironisnya tidak terdeteksi oleh masyarakat sekitar. Nah, itu Betul, betul. menjadi tugas kami untuk bagaimana kita sama-sama mengajak masyarakat bisa melakukan deteksi dini gitu loh, agar tidak sampai kejadian seperti kemarin ada Betul. penggerbakan, ternyata ada pembuatan senjata yang dipasok ke gitu. Itu kayak kecolongan kita Kayak ya. kecolongan gitu ya. Jadi memang kalau kita membahas terkait dengan apa namanya kemajemukan perbedaan itu seringkali mungkin melihat ya hal-hal yang buruk-buruk tuh Kak Aning ya. Kita itu mungkin sudah melewati banyak sekali pengalaman lah Kak Aning mungkin. Walaupun memang bukan di ya amit-amit jangan sampai di Bojonegoro Kak Aning ya. Betul. Tapi kalau lihat di daerah-daerah lain tuh wah luar biasa sekali itu. Sampai tahap apa itu bom Bali itu apalah kalau lihat dampaknya kan wah luar biasa ngerinya. Betul Kak Niko. Jadi sebelum kita membahas ke sana, kita perlu memperjelas dulu bagaimana posisi radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Kalau kita urutkan Kak Niko, jadi asal muasal terjadinya terorisme itu diawali dengan adanya sikap intoleransi. Intoleransi ini terjadi karena seperti yang Kak Niko bilang, Bojonegoro itu sangat majemuk. Penganut agamanya ada beragam, sukunya ada beragam, kemudian bahasanya ada beragam. Perbedaan-perbedaan ini ketika tidak kita minimalisir, potensi perpecahannya sangat tinggi. Kalau masing-masing agama merasa eksklusif, ya kan, yang terjadi intoleransi. Ketika mereka intoleransi, maka dia menganggap bahwa orang di luar kelompoknya bukan kelompoknya, maka halal untuk dilakukan kekerasan, misalnya begitu. Boleh misalnya dipersekusi dan seterusnya. Ini yang kita antisipasi begitu. Berawal dari sikap intoleransi, maka kemudian ada orang-orang yang memang dia punya paham radikalisme masuk. Betul. Hei, kamu kalau kamu ikut di kelompok saya, maka kita nanti akan bersama-sama mungkin menuju surga dan seterusnya. Didoktrin, inilah paham radikalisme. Ketika radikalisme ini sudah ekstrim, maka akhirnya dia akan di brainwash. Kamu akan, dengan iming-iming syahid ya, mohon maaf, dengan iming-iming syahid, kamu akan mati syahid kalau kamu meledakkan diri, bom bunuh diri. Nah, jadi alurnya seperti itu, dimulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian menuju ke terorisme. Kita mulai dari bagaimana agar kita saling toleran, dan disinilah perannya pendidikan kepramukaan. Kita punya dasar dharma pramuka, iya kan? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, ini adalah apa istilahnya konsep dasar dari pendidikan kepramukaan, bahwa di kepramukaan itu kita menyiapkan karakter anak didik kita itu agar menjadi pribadi yang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, sehingga toleransinya tinggi. Ketika toleransinya tinggi, tidak ada eksklusivitas, maka dia akan bisa menerima perbedaan. Oh ya, meskipun beda agama, beda suku, beda bahasa, kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang memang harus toleran. Kira-kira seperti itu Kak Niko. Ini baru awal pembukaan itu sudah bahas panas ya. Sudah berat sekali temanya. Sudah berat sekali. Kalau nggak salah kan di pengurusan ini kan periode ini Kak Aning itu masuk di kepengurusan andalan urusan Litbang. Ya, nah, ini sangat relevan sekali dengan apa yang hari ini berkembang Kak Aning ya. Betul. Jadi apa namanya, kalau kita bicara tentang sebuah perbedaan, sebenarnya itu kenapa sih Kak Aning? Apakah sebenarnya itu misinya itu apa kita nggak boleh berbeda atau memang bagaimana sih gitu loh kan? Baik, jadi gini Kak Niko, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Artinya bahwa jangankan kok antar suku, antar agama, kita seagama aja berbeda, beda karakter, beda jenis kelamin. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berjiwa eksklusif. Saya eksklusif sebagai Muslim, saya eksklusif sebagai Kristen, saya eksklusif sebagai silahkan berbeda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita terkotak-kotak, kemudian menjadikan kita eksklusif, akhirnya tidak bisa menerima perbedaan. Sehingga muncullah gesekan-gesekan, kekerasan verbal, kemudian kekerasan fisik, kemudian persekusi, baik di sosial media maupun secara langsung. Ini diantaranya karena orang tidak bisa menerima perbedaan.
Berbeda boleh, tetapi jangan menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah perpecahan. Kira-kira begitu. Kalau mungkin yang belum tahu, mungkin kakak di Pramuka Bojonegoro ini belum tahu kalau tadi Kak Aning sedikit beberapa hal tadi ada kaitannya dengan isu-isu agama. Kalau aktivitas Kak Aning sebenarnya kan ini untuk pekerjaan formalnya kan di Kementerian Agama. Betul, betul. Jadi jangan salah paham nih kakak ya. Jadi memang beliau ini sangat concern sekali mulai dari dunia formal, pekerjaan formalnya sampai aktivitas non formalnya itu berkaitan dengan hal-hal sekiranya itu berkaitan dengan tadi radikalisme, Iya. intoleran dan juga terorisme. Iya, Begitu Kak Ning. betul Kak Nika. Bahkan di Kementerian Agama sendiri kita meluncurkan yang namanya moderasi beragama. Bahasa sederhananya moderasi beragama itu kita agamanya berbeda-beda. Agamanya tidak dimoderasi, tetapi yang dimoderasi itu adalah cara beragama. Jadi, Islam ajarannya ya kita ikuti ajaran Islam, Kristen kita ikuti ajaran Islam, ajaran Kristen, mohon maaf. Tapi bagaimana cara beragama, bersikap dengan sesama itu yang harus dimoderasi. Kalau agamanya nggak boleh dimoderasi. Jadi sebelum kita membahas ke pramuka dulu, Betul. nah barangkali ini Kak Aning ya, kan kalau kita melihat apa namanya indikasi atau apapun itu kan sulit Kak Aning ya. Kira-kira itu awalnya atau gimana tuh adanya sebuah bibit-bibit atau mungkin ya mohon maaf tanda-tanda orang yang punya sifat-sifat radikal tuh gimana sih Kak Aning? Oke. Pertanyaan yang menarik. Jadi gini, ini saya kebetulan membawa hasil penelitian dari tiga lembaga. Yang pertama dari Lakip. Dari Lakip itu disebutkan Kak Niko bahwa 50% pelajar itu setuju dengan tindakan radikal. Ini hasil penelitian. Kemudian juga ya? Iya, ini dari survei Lakip ya Kak ya. Kemudian sebanyak 52,3% mendukung kekerasan demi solidaritas agama. Ini fakta di lapangan. Anak-anak sekolah nek dijak gerudukan, itu kan pasti ikut-ikutan. Tadi kan gitu loh. sudah 50 sama 10 yang setuju banget berarti gitu kan? Iya, sepertinya begitu. Biasa. Nah, ini baru satu penelitian dari Wahid Foundation. Itu penelitiannya begini. 76% kaum muda mendukung aktivitas kekerasan keagamaan atas nama jihad. Nah, ini yang menyebabkan mengapa anak muda yang notabene anak muda itu rata-rata pelajar dan mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini menjadi sasaran empuk. Menjadi sasaran empuk orang-orang yang pengen, mohon maaf, anti Pancasila, orang-orang yang tidak ingin ada persatuan dan kesatuan di NKRI, orang-orang yang ingin mendirikan negara di dalam NKRI. Ini menjadi potensi empuk. Kenapa? Mohon maaf, anak zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media? Betul. Mereka punya sosial media, hari-harinya tuh scroll TikTok, IG, kemudian Facebook dan seterusnya. Mereka masuk di situ. Ya kan, ajakan-ajakan untuk menjadi eksklusif, ajakan-ajakan untuk membenci kelompok yang lain. Mereka masuk melalui jalur media sosial. Itu tanpa pelajar sadari kan Ibu. Tanpa pelajar sadari, tiba-tiba, oh iya ya, saya harus melakukan misalnya jihad, saya harus melakukan membenci kepada kelompok yang lain. Nah, asal-usulnya dari sini. Disinilah sebenarnya muncul bibit-bibit intoleransi. Nah, Saya tuh kalau rumah merinding. tapi itu fakta Kak, fakta di lapangan tuh seperti itu gitu. Karena kan memang kan gini Kak Aning ya. Kalau kita melihat ya gak usah jauh-jauh bahas semua apa di Indonesia lah ya. Bojonegoro sendiri kalau kita melihat Kak Aning ya, kita kalau melihat daerah barat, tengah, timur itu sudah berbeda. Sudah ada gap ya. Sudah berbeda sekali. Betul, betul. Bahkan saya kan sekarang saya hidup di Bojonegoro bagian timur ya. Yeah. Dulu kan lahir di Bojonegoro bagian barat tuh tradisinya pun juga sudah berbeda. Betul. Nah, kalaupun mungkin kita dulu aktif di pramuka, ketika lihat kita ke sana, mungkin kegiatan di selatan itu juga berbeda sekali. Nah itu kiranya itu bagaimana ya kayak itu istilahnya kalau kita mengantisipasi mungkin kalau kita ketemu hal-hal yang mungkin ya tadi kalau mungkin anak kecil pun juga melihat kalau ada yang berbeda itu pasti akan apa ya menjudge atau apa itu lah kiranya kita harus kita lakukan itu gimana Kak Aning ya? Ya,
Jadi gini Kak Niko, sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Niko, kita nggak usah ngomongin agama, kita nggak usah ngomongin suku, kita nggak usah ngomongin ini. Kita ngomongin yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kehidupan kita. Mohon maaf, kelompok pencak silat. Kalau kita lihat berita, itu gesekan antara kelompok pencak silat itu kan banyak gitu ya. Setelah kami melakukan pendekatan, kami audiensi Kak Niko. Kami audiensi dengan langsung Ketua BKP Bojonegoro Kampung Pesilat, Mas Wahyu waktu itu. Ternyata permasalahannya tuh bukan gesekan antar perguruan, tapi gesekan antar personil yang dia membawa-bawa nama perguruan. Jadi sebenarnya yang gesekan yang berseteru itu adalah antar personil. Nah, cuma dia ngajak temannya, kemudian membawa bendera perguruan. Akhirnya seolah-olah yang berantem antar perguruan. Kalau antar perguruan, insya Allah di Bojonegoro aman dan damai, karena ada Bojonegoro Kampung Pesilat. Nah, terkait dengan kondisi ketika ada perbedaan, mereka itu membutuhkan wadah Kak Niko. Orang-orang yang mudah terprovokasi untuk ngejudge bahwa itu bukan kelompok kita. Kita harus memusuhi, itu bukan kelompok kita, maka kita harus persekusi. Mereka nggak punya wadah. Mereka perlu wadah di luar pendidikan formal, dalam hal ini sekolah dari pagi sampai siang ya. Mereka perlu wadah untuk pembinaan karakter. Wadah yang paling tepat apa? Kepramukaan. Gitu. Karena apa? Di pendidikan kepramukaan itu seperti kendaraan Kak Niko. Jadi ada bahan bakar, ada transmisi, ada piston penggerak. Endingnya apa? Endingnya adalah cinta tanah air, ketahanan nasional yang akan meminimalisir potensi perpecahan di antara bangsa. Bahan bakarnya di pendidikan kepramukaan apa? Bahan bakarnya itu adalah prinsip dasar kepramukaan. Oh, itu bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Transmisinya metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan. Kemudian piston penggeraknya apa? Ada SKU, SKK, kemudian latihan rutin. Itu piston penggeraknya. Nah, ketika ini secara berdampingan, bergerak bersama-sama, maka yang muncul adalah jiwa toleran, cinta tanah air, kasih sayang sesama manusia, kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila dengan patuh dan suka bermusyawarah dan seterusnya itu. Jadi solusinya itu karena kemungkinan dia tidak ikut pramuka itu. Atau mungkin mungkin gini. Yang seperti itu yang sering bilang pramuka itu cuma tepuk-tepuk. Itu dia, betul Kak Niko. Bukan banyak ya, ada beberapa yang menyebutkan, halah pramuka ki faedah apa gitu ya. Hanya tepuk-tepuk gitu ya. Sudah tidak relevan. Mereka tidak tahu bahwa di kepramukaan itu tidak hanya diajarkan tepuk-tepuk, ada kemampuan survival yang diajarkan, ada pendidikan karakter yang ditanamkan. Jadi kalau kita bicara penanaman karakter di Dasa Dharma Pramuka itu sudah mencakup keseluruhan karakter yang memang dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Jadi memang kalau kita melihat Kak Aning, jadi kan dalam sejarahnya pramuka ini kan dulu kan kepanduan Kak Aning ya, dengan banyaknya beragam dan sekali itu mungkin ini yang dibaca atau menjadi sebuah pijakan oleh Presiden Soekarno saat itu di tahun, udah lama berarti ya, 61, kalau tahun 61 udah berapa tahun ya pramuka? Jadi sudah ada pencegahan dari sana, dari kepanduan-kepanduan yang mungkin dinilai saat itu sudah banyak difungsikan untuk kepentingan-kepentingan golongan itu kan ya. Akhirnya dilebur jadi satu namanya Gerakan Pramuka. Betul. Gitu. Jadi gini kan Niko, peserta didik itu kan generasi muda yang potensial untuk menerima semua hal itu diterima dengan mentah-mentah. Hal buruk kadang diterima mentah-mentah, hal baik dan hoax misalnya tidak disaring terlebih dahulu. Nah, pendidikan formal melalui lembaga pendidikan itu tidak cukup Kak Niko. Untuk menangkal ini tidak cukup. Mengapa? Ada banyak alasan. Mereka fokus ke kognitif. Ruang belajarnya terfokus di
kelas. Sifatnya instruksional, top down dari guru ke murid. Ini tidak cukup untuk mengembangkan karakter. Maka dibutuhkan sebuah kegiatan ekstra yang sifatnya tidak hanya kognitif tapi juga afektif, psikomotor, yang tidak hanya di ruang kelas tapi di outdoor activity. Nah, maka dikembangkanlah yang namanya ekstrakurikuler pramuka gitu. Jadi pramuka betul-betul menjawab kebutuhan penanaman karakter para pelajar di Indonesia gitu. Jadi daging banget ini episode kali ini sama Kak Aning. Apa namanya itu, karena memang ya bahkan di pramuka sendiri pun juga sekarang sudah dibentuk ada namanya satuan komunitas, Betul, ada betul. sakat dan sebagainya, sehingga tidak ada suatu hal yang kiranya nggak mungkin bisa nggak dilakukan pramuka di sini gitu kan ya. Betul. Jadi sinergitas itu tidak hanya di misalnya di Kuaran, Gudeg, Kuarcap, tetapi ada Sako, ada Gudeg Perti. Artinya bahwa pendidikan kepramukaan itu menyentuh semua lini, menyentuh semua lini, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak penanaman cinta tanah air, tidak ada lagi untuk alasan tidak menanamkan bela negara, sehingga perpecahan itu benar-benar bisa kita antisipasi dimulai dari pramuka. Apalagi kalau tadi lihat dari beberapa laporan penelitian tadi, itu memang angka yang begitu luar biasa bagi peserta didik kan ya. Entah gimana lagi ini. Ya, ini yang kalau pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme itu jelas ya bahwa pramuka itu memang diajari bagaimana membentuk karakter yang cinta tanah air, NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Selain itu, ada satu hal yang istimewa yang didapatkan di pramuka, yaitu kemampuan bertahan hidup. Kenapa itu penting? Saat ini Kak Niko, lagi rame yang namanya pembatasan penggunaan BBM, hematan, karena dampak dari perang, dampak dari perang global gitu ya. Betul, nah, mungkin Kak Niko bertanya-tanya, terus apa di sini peran pramuka di dalam berkontribusi terhadap upaya negara mengantisipasi dampak dari perang global? Salah satunya adalah kemampuan bertahan hidup itu Kak Niko. Ketika sekarang para pejabat diminta yang tadinya pakai kendaraan bermotor diminta pakai sepeda, kemudian penggunaan gas LPG diminta untuk dibatasi, fungsi pramuka yuk kita kembalikan. Pramuka zaman saya dulu itu nggak ada kegiatan kemah dikirim sama orang tua, nggak ada kan. Kita benar-benar harus masak. Masaknya waktu itu kita pakai kayu bakar. Nah, itu mestinya memang harus kita ajarkan lagi bagaimana anak-anak pramuka kita bisa bertahan hidup. Misalnya, nek gak eneng listrik, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya tidak ada lampu listrik, misalnya apa yang kita lakukan dan tidak ada lilin. Nah, kemampuan bertahan hidup, kemampuan survival ini diajarkan banget di pramuka. Maka pramuka di sini mempunyai kontribusi yang besar di dalam mengajarkan anak didik kita untuk bertahan dari dampak perang global antara Iran dan Israel. Tapi kalau di sini kalau nggak salah itu Kak Neng ya. Jadi semua kegiatan di pramuka sebenarnya itu ada sebuah kiasan Kak Neng ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya kan bukan kok ketika pramuka terus hidup di belajar bertahan hidup di hutan, terus kita itu nanti untuk aktualisasinya itu harus di hutan. Akan disiapkan untuk hidup di hutan, tidak begitu kan, begitu ya. Tapi lebih kepada kayak situasi seperti saat ini. Betul. Bagaimana kemampuan bertahan hidup, ya sebenarnya hutan yang dimaksud tidak harus hutan belantara, hutan kita udah pada habis ya. Tetapi bagaimana kita bertahan hidup menghadapi misalnya ya kayak gini. Kalau misalnya pasokan gasnya habis, apa yang harus dilakukan misalnya? Kalau misalnya ternyata BBM-nya sangat terbatas, apa yang harus dilakukan? Nah, pelajaran-pelajaran yang didapat dari kepramukaan di ilmu survival itu sangat dibutuhkan. Anak-anak tidak akan mudah menyerah minimal kan? Anak-anak tidak mudah menyerah gitu. Bahwa selalu ada jalan untuk bisa bertahan hidup. Banyak
hal yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan di sekitar kita kan gitu. Kalau ya ini nggak tahu kalau ini apa namanya konspirasi atau apa kan ya. Kalau kita mungkin melihat beberapa waktu yang lalu, seringkali tuh ketika saya lihat di media sosial tuh banyak kutipan-kutipan atau apa ya informasi katanya sih konspirasi atau apa katanya dari elit global apa itu bahwasanya itu mungkin ke depan infonya dari Dharma Pengrikun kita harus pokoknya harus bersiap-siap. Nah itu loh, itu bersiap-siap selama berapa 1 minggu atau berapa 2 minggu, pokoknya ya. harus ya metode bertahan hidup. Betul. Nah Itu memang masif Kak Niko, jadi itu memang masif, artinya itu sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin terjadi dengan adanya penutupan Selat Hormuz, ya kan, banyak kapal-kapal tanker yang tertahan. Nah ini kapal tanker Indonesia infonya sudah boleh lewat gitu ya, tapi kan kedepannya kita juga nggak tahu. mengirimnya kan butuh waktu Pak. Iya, jadi sebenarnya memang kita diminta untuk satu itu berhemat. Terus yang kedua, kita bisa membuat perencanaan bertahan hidup dalam misalnya 2 minggu ke depan. Kalau misalnya ternyata, mohon maaf, BBM-nya habis, cadangan BBM-nya habis, atau mungkin cadangan gasnya habis, kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidupnya dengan apa? Misalnya yaitu tadi, kita punya persediaan beras yang cukup, kita punya lahan ditanami dengan tanaman-tanaman sayur-sayuran, misalnya begitu. Kemudian kita punya, Bojonegoro itu kan ada program Gayatri itu. Program Gayatri itu kan ketahanan pangan. Jadi sebenarnya kemampuan bertahan hidup itu tidak hanya diajarkan di kepramukaan, bahwa Pemkab sendiri juga sudah mulai mengajarkan atau sudah mulai membiasakan kepada masyarakat untuk kemampuan bertahan hidup gitu kan, dengan program Gayatri, kemudian menanam tanaman di lingkungan sekitar rumah dan seterusnya. Terlepas ramalan itu terjadi atau tidak terjadi, bahwa andai itu terjadi, kapanpun kita siap. Prinsipnya begitu, gitu kan itu. Jadi apalagi kalau kita sebagai kader pramuka. Betul, kader pramuka. Dan kebetulan saya termasuk yang sudah siap-siap kan itu. Jadi betul-betul saya sudah menyiapkan, yang biasanya nggak punya korek api, saya punya korek api. Ya, seperti itu. Yang biasanya saya tidak punya peralatan besar untuk misalnya untuk memasak di alam terbuka, itu saya sudah mulai siapkan gitu. Karena namanya antisipasi ya, terlepas terjadi atau enggak kita siap pramuka gitu. Saya kemarin juga gitu info ke istri ya, WA ya gitu. Ini persiapan kayak perangnya semakin panas, sedia korek sebanyak-banyaknya. Satu lagi kan itu, jangan hanya korek, uang tunai kan itu. Karena nanti ketika katakan itu terjadi seperti yang diprediksi, itu sistem perbankan akan berhenti, akan terganggu lah, minimal ada gangguan ya. Kalau kita terbiasa belanjanya pakai dompet digital gitu ya, pakai kris, pakai segala macam, itu kalau nggak berfungsi kita nggak bisa loh. Ya kan, kita nggak bisa belanja, maka sebisa mungkin uang yang di rekening itu jangan dihabiskan, tapi juga jangan taruh rekening semuanya. Ada yang disimpan di rumah untuk jaga-jaga, gitu. Biasanya begitu. Ya, saya sama ini kelihatan kulit saya semakin hitam lah. Ini juga ya salah satu cara bertahan hidup, bertani. Bertani, nah betul itu kan itu kelebihan itu. Saya nggak bisa bertani karena tinggalnya di perumahan. Tapi di atas itu saya sudah mulai tanam Kak. Saya mulai tanam kayak misalnya bayam, cabai itu saya mulai tanam itu. Ya gara-gara informasi yang seliweran itu tadi. Mau percaya kok. Ya kayak gini nggak percaya kok. Ya takutnya. Iya. Daripada kelabakan. Iya. Kalau kan ya, ini kembali lagi bahwasanya ngomong juga ada isu terkait dengan perang ya kan ya. Bahwasanya kan hari ini kan yang berperang kan ada 3 negara kan ya. Betul. Iran, Amerika sama Israel. Nah, seperti itu. Tetapi kan kemarin kan juga ada, bahkan sampai Iran itu juga menyerang tetangga-tetangga yang sesama dari Jazirah Arab. Betul. Nah, sebenarnya kan mereka Arab kan ya, tetapi kok malahan infonya kok malahan itu, apakah itu juga termasuk dari beberapa hal ini mungkin juga
ada perbedaan kayak gitu atau gimana kan ya? Jadi gini, ini tentu saja saya sumbernya juga dari berbagai sumber di media ya, di media itu. Itu sebenarnya tidak menyerang ke negara Jazirah Arabnya tidak, tetapi negara-negara yang menjadi pangkalan militer Gitu. Amerika. Nah, kebetulan di beberapa negara itu ada yang menjadi pangkalan militer, ada yang menjadi markas dubesnya. Jadi sebenarnya yang diserang itu tetap. Lah, cuman itu tadi, gue nggak peduli ya, lu ada di mana meskipun di tanah Arab kalau memang di situ ada diserang. Kita lihat aja Dubai. Dubai itu diserang, ternyata yang diserang bukan karena Dubainya, tapi kan karena itu tadi ada yang menginap di hotel itu gitu. Jadi sasarannya ini bahasanya petinggi di Iran ya, tentu saja saya bacanya dari ini ya. Pokoknya yang dimusuhin itu adalah Amerika dan Israel. Makanya mohon maaf, ini saya pernah baca salah satu ini. Saya tidak suka Indonesia karena Indonesia, pimpinan Indonesia terpampang di billboard besar di Israel. Nah, seperti itu. Karena memang ya karena posisi kita yang ikut BOP gitu ya, sehingga itu muncul di salah satu billboard besar di Israel. Nah, itu sebenarnya ya ini isunya sangat sensitif ya kalau sudah seperti ini. Yang terpenting di kita, karena kita ini adalah, misalnya saya ini sebagai pelatih di Pramuka, mungkin Kak Niko juga membina adik-adik di Pramuka, di Gudep juga ya Kak ya? Alhamdulillah. Di Gudep juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahamkan adik-adik kita bahwa perang ini bukan perang sentimen agama, bukan sentimen agama. Artinya bukan sentimen agama, tidak perlu kita ikut-ikutan misalnya berjihad, ikut melawan. Kita nggak tahu di sini sebenarnya yang perang itu, yang punya kepentingan itu Amerikanya atau Israelnya. Nah, kita menguatkan aja bahwa kita tidak perlu terlibat di dalam perang global itu, tetapi kita harus mengantisipasi dampaknya, kalau memang dampaknya adalah nanti akan berdampak pada ketahanan pangan, pada ketahanan energi, kita ajarkan bagaimana mereka bertahan agar bisa bertahan dari guncangan serangan kekurangan energi maupun kekurangan pangan. Itu saja yang paling penting saya kira. Berarti kalau kita melihat hari ini gejolak di global itu kan begitu luar biasa kan ya. Berarti ya pilihannya mau nggak mau rakyat Indonesia atau masyarakat di sekitar kita itu ya harus bersatu. Betul. Jadi kalau kita bicara apa yang seharusnya dilakukan, kita harusnya bersatu. Lah bersatunya ini loh Kak Niko, bersatunya ini mohon maaf, bersatunya itu kan ya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Pemerintah kan bergabung di BOP, sementara banyak kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan bergabungnya di BOP. Ini aja sudah menunjukkan kita nggak bisa bersatu gitu loh. Nah, maka mungkin harus ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia ini dalam satu suara, bahwa kita harus kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Prinsipnya ke situ aja sih kalau menurut saya. Kembali aja ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah paling benar bagaimana bangsa Indonesia itu bersikap. Terlepas dari segala kebijakan pemerintah, harapan saya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali kepada Pancasila. Jadi poin yang paling penting di sini adalah ya memang itu mau nggak mau kita harus menghilangkan terkait dengan radikalisme tadi. Betul. Intoleransi dan terorisme. Jadi perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang kiranya itu menjadi sebuah Jadi karena memang kan ya saat ini kan memang kondisi krisis, tetapi kan masih terbelah kan ya. Betul. Antara yang pro sini ada yang pro sana. Nah itu loh. Perang kan ya kayak gitu dampaknya. Dia kiranya itu sebenarnya poin penting di sini Pramuka harusnya bagaimana kan untuk menanggulangi atau mengkampanyekan apa itu kayak gitu. Ya, kata kuncinya Pramuka yang pertama harus cinta tanah air dan bangsa, itu yang pertama. Barangkali Kak Niko mengikuti yang viral, ada mbak-mbak yang mendeklarkan anaknya yang dapat paspor dari luar negeri. Ya, dari Inggris ya. Itu sebenarnya apalagi dapat beasiswa.
terlepas dari segala permasalahan yang ada di Indonesia, kita nggak nutup mata lah ya, ada banyak hal yang mungkin membuat kita pening gitu yang terjadi di Indonesia. Tetapi bahwa cinta tanah air itu sebuah kewajiban. Bahkan di agama kita itu hubul waton minal iman gitu. Itu saja yang paling pertama. Bahwa yang harus kita tanamkan yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana wujud cinta tanah air dan bangsa? Satu, kita mengakui NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita tumbuhkan semangat nasionalisme. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Kalau sudah seperti itu, misal ada pihak lain yang mau merongrong Indonesia, artinya bermain di air keruh ya, bermain di air keruh. Ini di sana ada perang, Indonesia ini gampang nih, misalnya diprovokasi. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita penguatan cinta tanah air. Apalagi sekarang kan yang lagi sensitif sama pemerintah. Betul. Ya doa kita ya semoga apapun yang dilakukan pemerintah itu merupakan win-win solution lah gitu. Betul. Kan, ya. Harapannya memang itu membawa kebaikan untuk kita bangsa Indonesia kan begitu ya. Makanya tadi saya bilang bergabungnya pemerintah Indonesia ke BOP itu sendiri di dalam negeri kan menjadi pro kontra gitu ya, menjadi pro kontra. Ketika itu sudah terjadi, maka harapan kita sebagai para pembina pelatih pramuka itu akan memberikan kebaikan dan harapannya nanti tidak akan berpengaruh terhadap ini nih adik-adik kita, ini kan generasi emas ini yang ke depan nanti akan menjadi pemimpin di Indonesia. Gitu. Apalagi ya konsep kita juga menghapus atau kok menghapus ya apa, mengurangi dari angka berapa tadi 50%-nya itu. Betul, kan? Betul. Jadi berat sekali. Ya, berat sekali itu. Jadi banyak anak muda itu yang setuju untuk melakukan kekerasan. Jadi kalau ada ajakan kekerasan itu mesti yang budal, saya cah nom-nom. Gitu. Kita flashback sedikit Kak Niko, flashback sedikit di tragedi di Indonesia di akhir Agustus tahun 2025. Betul. Di mana hampir di setiap kota di seluruh Indonesia itu terjadi kekerasan, pembakaran kantor polisi, kemudian seterusnya. Siapa yang terlibat? Coba ikutin aja. Banyak anak-anak sekolah kan Niko. Kenapa? Mereka gampang banget dipengaruhi dan mempengaruhinya tanpa harus halo-halo, hanya dengan melalui grup WA, hanya melalui sosial media. Inilah yang harus kita antisipasi. Jangan sampai anak-anak itu terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang sifatnya merusak, ajakan-ajakan yang sifatnya radikal gitu. Harapannya ke sana. Karena memang ya harus dipahami juga posisi pramuka kan ya di sini ya, bahwasanya pramuka di sini adalah pendidikan non formal. Ya biasanya kita kan mendukung atau mensupport pendidikan formal yang dijalankan oleh pemerintah. Betul, gitu kan, ya. Betul. Jadi ya sehingga karena memang ya kita sebagai pengurus pramuka kemarin sampai di tahun kemarin kita tidak melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pramuka yang seperti biasanya kita sederhana ya karena memang antisipasi itu lagi sensi juga. Lagi sensi, betul. Situasinya lagi sensi. Makanya dan itu karena kalau tokohnya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menyebutkan tokohnya ya. Tapi bahwa pelaku di lapangan itu kebanyakan adalah para pemuda. Ada yang mahasiswa, ada yang anak SMK. Bahkan kemarin itu saya mengikuti ada acara Zoom gitu dengan wakil Gubernur Jawa Timur. Di antara pelaku kerusuhan yang membakar gedung Gerahadi itu ditemukan pelajar SMP, SMA. SMP ikut-ikutan. Nah ini masih penggalang betul-betul. Masih penggalang. Ini saya kebetulan juga kalau saya penggalang harusnya gitu ya. Ini PR kita kan itu, iya kan? Lah yang bersentuhan langsung dengan adik-adik pramuka itu adalah kakak-kakak pembina seperti Kak Niko, kemudian saya dan kakak-kakak yang lain. Ini PR berat kita, bagaimana kita menanam bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya di lip service gitu, tapi betul-betul doktrin itu kita tanamkan gitu ya, bela negara, cinta tanah air, kemudian seperti saya melakukan sosialisasi, kebetulan saya lumayan masif Kak Niko melakukan sosialisasi, saya bersama dengan Batas Bangpol itu melakukan sosialisasi pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme. Nah, mungkin ke depan harapannya nanti bisa pramuka itu nanti bersinergi dengan misalnya Batas Bangpol mengadakan sebuah kegiatan yang di situ memang kita benar-benar
mengadakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan rasa nasionalisme anak-anak gitu. Kan kita juga punya fasilitator bela negara juga tuh. Nah, bisa kita Kemarin gandeng dari gitu. sini ya. Jadi relevan ini. Jadi dengan penguatan bela negara kita bisa mengajak anak-anak kita untuk menangkal paham radikalisme, Radikalisme. intoleransi dan terorisme. Jadi memang lengkap sekali ya kepengurusan di Kuarcap di periode kali ini. Jadi memang punya basic yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Betul, betul. Semoga aja nanti di pengurusan ini memang betul-betul bisa maksimal menjangkau semua anggota Amin, perangkat di amin ya Bojonegoro ini ya. Betul kan. Jadi di periode kedua Kak Nurul ini, tadi memang formasinya cangkupannya juga lebih banyak, Lebih variatif, variatif. ya, lebih variatif. Jadi memang dengan keterlibatannya beberapa stakeholder di pemerintahan juga Di langsung pemerintah masuk di kabupaten, sini di ya. Pramuka. Jadi memang arahnya juga untuk kaitannya dengan pendidikan karakter itu kan. Betul, untuk mensupport kegiatan-kegiatan kepramukaan dalam upaya pendidikan karakter untuk anak didik kita. Gitu. Jadi ya nggak ada alasan lagi untuk kakak atau adik-adik nggak ikut latihan pramuka. Sampaikan Kak Aning itu luar biasa. Jadi mungkin ini yang terakhir Kak Aning, karena memang jadi kakak ini kita tag video ini di sela-sela waktu Kak Aning berkegiatan. Penyegaran pelatih, betul. Ini lagi kita penyegaran Jadi pelatih. kalau keterbatasan waktu ini barangkali yang terakhir Kak Aning, apa kiranya nanti ke depan harapannya di sini Pramuka Bojonegoro untuk lebih masif, lebih apa ya, benar-benar dirasakan oleh para peserta didik kita untuk kaitannya dengan meningkatkan rasa nasionalisme tadi itu Kak. Baik, selama ini kita concern pada pembekalan secara fisik kepada anak didik kita melalui berbagai kegiatan-kegiatan outdoor activity. Saya berharap bahwa di pendidikan kepramukaan nanti kita juga menggali ide-ide kreatif apa sebenarnya dari anak-anak didik kita untuk meningkatkan persatuan-kesatuan dan mencegah radikalisme, intoleransi dan terorisme. Sehingga harapannya ini sejalan dengan program kami di Litbang gitu kan Ibu ya. Harapannya nanti selain ada latihan di outdoor activity, nanti harapannya ada sharing, gali informasi, mungkin semacam lomba pembuatan IC, mungkin semacam debat, mungkin semacam diskusi khusus terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menurut Gen Z, menurut Gen Z apa yang harus dilakukan di kepramukaan agar bisa memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak hanya top down dari kita ke anak didik, kita mulai kembangkan untuk bottom up. Dari anak-anak, kemudian kita sebagai orang dewasa mendengarkan sebenarnya apa yang dimau anak-anak. Kira-kira harapannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Aning. Terima kasih juga Kak Nigo. Sedikit waktu ini semoga bisa mencerahkan kita semuanya. Terima kasih. Selalu menebarkan semangat energi positifnya Kak Aning. Siap Kak Nigo. Nanti barangkali kita lain waktu kita bisa sambung lagi Kak Aning di isu-isu yang lain di Betul, Pramuka Bojonegoro. Jadi kakak Pramuka Bojonegoro jangan lewatkan episode selanjutnya kita yang insya Allah masih banyak sekali narasumber dari aktivis Pramuka di Bojonegoro yang luar biasa. Masih sama dengan kita bincang candu Pramuka Bojonegoro. Terima kasih.